katakan bahwa Isa menerima kitab, lantas tadi Bang Zuma Al-Baqarah ya, ayat 146 Iya. Al-Baqarah Betul. 146. Bentar, Jadi gini, Bung, Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Kalau Anda kemudian mencari kitab di tengah-tengah mereka yang membahas tentang Nabi Muhammad, itu mustahil. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja yang ada di tengah-tengah mereka, jelas-jelas bermujizat di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Apalagi Nabi Muhammad. Kalaupun itu klaim berikutnya. Yang saya mau perjelas di sini, Bang Zuma yakini nggak kitab itu pernah ada apa tidak? Itu jelas, itu iman saya, Bang, nggak bisa diragukan itu. Pernah ada. Betul. Pernah ada, dan itu berbahasa Ibrani. Berbahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Ibrani atau Aramaik. Puncak pertanyaan saya sebetulnya ini. Ketika saya tanyakan tadi siapa pemberi nama Injil itu, ya, dari kata apa Injil itu dan apa artinya? Iya. Jadi Anda seakan-akan ingin menggiring kemudian pemahaman umat Islam bahwa Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Anda salah. Jadi kalau di dalam pemahaman kami, di dalam kamus Ma'ani, kata Injil itu berasal dari An-Najlu, yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar gembira. Beda. Makanya Al-Quran itu tidak pernah meniru di luar daripada Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah membajak. Al-Quran itu tidak pernah kemudian menjiplak. Hanya Al-Quran lah yang kemudian dijiplak oleh kitab yang lain. Sekali lagi saya katakan, di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah Injil yang artinya pokok-pokok hukum, sedangkan Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik ini ya Kaisar Agustus berarti ya. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah pokok-pokok hukum. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi ketika kemudian datang hukum-hukum itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, hukum-hukum itu ada yang terkait dengan... Saya potong. Terlalu memaksakan jawabanmu. Karena mau abang cari dimanapun, asal kata Injil itu dari Evangelion, itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan menggiring. Oke. Bisa Anda buktikan? Bisa. Silakan. Sebelum jangan terlalu mulut besar, buktikan aja dulu. Bukan. Buktikan. Saya minta Anda buktikan bahwa Injil itu berasal dari kata Evangelion berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ingat ya, Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Betul. Sekarang buktikan. Mulut besar Anda atau Anda buktikan. Dari tadi Anda bertanya terus seakan-akan Anda itu orang intelektual. Bukan intelektual. Ya, sekarang Anda buktikan bahwa Injil yang adalah An-Najlu itu berasal dari Evangelion. Silakan. Buktikan ke saya. Itu Muhammad jadi nabi, kekristenan di Arab sudah berkembang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya dasar pijakan Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Tunjukkan ke saya. Nyatanya ditulis. Tunjukkan ke saya bukti Anda mengatakan itu. Jangan gitu, jangan dipotong dulu. Saya mau menjabarkan. Anda dari tadi memotong saya dan saya bersabar. Anda bertanya seakan-akan Anda dosen penguji, tapi Anda itu nihil, nol, nonsense, bullshit. Sekarang saya tanya, Anda salah bertanya kepada guru seperti Anda itu bertanya kepada murid. Yang guru itu di sini aku, bukan ente. Sekarang satu aja pertanyaan saya, buktikan kalau Injil berasal dari kata Evangelion.
Saya tanya sama Anda sekarang, buktikan ke saya kalau kata Injil itu berasal dari Evangelion. Saya katakan tadi sebelum Muhammad jadi nabi, di Arab Kristen berkembang. 4, mereka Evangelion 5, ditranslate 6, bahasa Arab menjadi 7, Injil 8, 9, 10. Anda turun, silakan ke gereja, colok pantat pendeta, Anda jilat tangan Anda supaya Anda waras. Turun. Silakan Anda berkoar-koar, Anda permalukan saya, silakan. Toh saya cuma bertanya, buktikan kalau Injil itu berasal dari kata Evangelion. Apa kata Anda? Nabi Muhammad itu dan orang-orang sudah pergi datang ke Arab. Nenekmu kiper, mending kau ke neraka aja sekalian. Saya udah sabar-sabar menjawab semua pertanyaanmu. Belajar Quran. Apa lu pikir saya tidak tahu teknik setan menyesatkan? Apa lu pikir dengan Anda bermulut manis kayak gitu saya bisa tergoda kemudian? Iblis yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu pun dengan cara-cara halus. Saya tahu tidak akan mungkin iblis itu membawa kebenaran, nggak mungkin. Iblis itu bermanis-manis untuk menyesatkan. Saya sudah katakan di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah dasar kata Injil, di mana Injil itu adalah pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar baik. Kaisar Agustus juga disebut sebagai kabar baik. Bukan Yesus. Yang pertama mendapatkan kabar baik itu adalah Kaisar Agustus. Siapa bilang Yesus adalah Injil? Lebih duluan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu adalah Evangelion. Yesus itu belakangan. Dan ingat ya Oteng, pemakan asu, dengarkan. Hanya di Indonesia orang Kristen mengenal Injil. Di luar sana Kristen pemakan monyet tidak mengenal Injil. Paham? Cuman di Indonesia ini orang Kristen agama warisan penjajah yang mengenal kata Injil. Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Pandai-pandaian kau. Kau mau ngajarin saya. Dah sabar-sabar saya bertanya, menjawab pertanyaan kamu semuanya dengan sabar. Kamu menggiring, saya tahu di mana nanti menggiringnya ini jatuhnya. Ini puncaknya pertanyaan saya. Masih mau kau datang besok? Bang Su mau kau lawan, Dek. Belum bisa kau kalahkan saya kalau hanya masalah kayak gitu. Belum. Pura-pura itu banyak, Pak. Pura-pura lembut tai sapi dia. Ya. Kerjaan setan kan begitu. Oke lah, izin aku Bang nyapa. PK Story, selamat malam, agama apa? Halo Bun, Assalamualaikum. Agama apa? Islam. Oh Islam. Jack Bir, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum, alhamdulillah Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau... Silakan store ayat kalau mau, silakan. Halo Bang Juma. Iya, saudaraku, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Gimana? Gini Bang, saya mau tanya sedikit, soalnya saya dulu sekolahnya pesantren. Iya, silakan. Dulu kata Ustadz saya, kalau hari kiamat itu bisa dihitung. Gimana itu Bang Juma? Saya masih bingung. Gimana? Hari kiamat itu bisa dihitung. Dikuatin kok Bang suaranya Bang? Hari kiamat bisa dihitung sama siapa? Kata Ustadz bisa. Nah, Kata Ustadz saya. Apanya yang dihitung hari kiamat itu, Bang? Terjadinya. Kapan itu? Gak tahu, soalnya
bingung saya, masih tanda tanya di pikiran saya sekarang. Kata Ustadz saya bisa dihitung dari mulai apa ya, 2019, dihitungnya dari tahun 2019. Sampai Saya nggak tahu soalnya katanya bisa dihitung gitu. Bingung saya, nggak dapat Oh. jawaban sampai sekarang. mungkin bisa dihitung nanti setelah kiamat. Iya Itu bisa namanya terjadi. Maksudnya. Yaumul hisab. Betul. Oh, ternyata kiamatnya tahun sekian. Nah. Itu setelah kejadian gitu loh. Itu aja sih Bang Juma mau tanya. Iya. Sama-sama, Bang. Jack, apa yang mau disampaikan Jack? Jack. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Jack, apa yang mau malah turun. Ya agama Kristen, silakan kalian naik. Jadi teman-teman sekalian, ini sedikit pembelajaran buat kita ya. Bahwa evangelion itu, kabar baik itu adalah ditujukan kepada Kaisar Agustus. Itu lebih dulu kemudian daripada Yesus mendapatkan gelar anak Tuhan atau putra Tuhan. Jadi Kaisar Agustus ini itu hidup di tahun 63 sebelum Masehi ya, sampai kemudian tahun 14 sebelum Masehi dan tahun 14 Masehi ya. Jadi dia hidupnya di tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Lebih duluan hidup daripada Yesus di dunia. Jadi Kaisar Agustus ini mendapatkan gelar putra Tuhan atau anak Theos. Dia lebih dulu kemudian mendapatkan gelar itu daripada Yesus. Makanya kemudian Yesus ini kenapa jadi anak Theos, karena dia dianggap sebagai raja oleh mereka. Bukan karena faktor kitab Tanak atau kitabnya orang Yahudi yang menghantarkan mereka memahami itu, enggak. Tapi memang orang-orang Romawi, Kaisar Romawi dalam hal ini, itu mereka selalu merasa diri mereka itu sebagai anak Tuhan, anak dewa maksud saya. Mereka yang diberi kekuasaan untuk jadi raja, itu digelari dengan gelar itu. Maka anak Theos atau putra Theos itu sudah dinobatkan kepada Kaisar Octavianus Augustus lebih dulu, yang hidup di antara tahun 63 sebelum Masehi dan sampai tahun 14 Masehi. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan mau ditipu-tipu dengan penyesat-penyesat yang datang kemudian bermanis mulut, tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang apologet itu tidak gampang memang. Triknya ketika kita ditanya 5 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian ayat keempat, ayat kelima, itu kita bisa berpura-pura kita nggak tahu. Nanti kita ujungnya balik boleh. Kenapa Anda bertanya sesuatu yang Anda nggak tahu? Di mana? Ini sudah kutanya, ayatnya di mana? Itu bisa. Seperti itu. Jadi dalam pembelajaran apologetika, cara membela iman itu ada materi-materi atau teori-teori seperti itu yang bisa dipraktikkan. Silakan, mungkin masih ada yang ingin dimakan hari ini, silakan. Ada tomat kah atau lombok? Iya, silakan. Tapi aku mau nanya dulu sama Bang, kue abang yang hilang semalam udah ketemu belum? Apa tuh? Kue. Nggak tahu di mana, sampai sekarang belum temu. Oh, berarti betul diambil Yesus. Barangkali lah. Oke, Lupa gue tanya ya. Nanti gue tanya orang rumah ya. Oke. Emang abang nggak di rumah? Kita tanya orang rumah, emang dia nggak di rumah? Mereka pada di kamar masing-masing, udah pada baring. Oh, gitu. Aldi, selamat malam, agama apa? Aldi. Lah, aku udah lembut kali nih suaraku, bikin ya kan. Tapi nggak kau nyaut, dia turun aja lah kau.
Ya, agama Kristen yang mau diskusi. Yang tadi lagi minta naik. Dan enggak usah dinaikkan. Setan. Sinar. Syaiton. Ini, nikah. Selamat malam. Agama apa nikah? Nikah. 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 Kekuatan kebenaran yang mereka kemudian pertahankan itu aja. Maksudnya Anjel. Umat Islam nggak mampu menjawab yang awam. Oh, mereka merasa benarlah agamaku ini. Kenapa? Umat Islam nggak bisa menjawab apa artinya Injil. Bah, parah kali lah. Kalau saya balik nanya apa arti kitab Edo, nah mampus. Nikah kamu di typing jago. Kenapa naik jadi berhala? Nikah. Udahlah, nikahlah sama Yesus. Typing jagoan. Pas naik jadi berhala. Coba yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan yang Kristen. Kamu Kristen gak? Naikin aku, harus naikin. Emang kamu Kristen? Chairman. Selamat malam. Chairman kepanjangannya cewek mental. Ayo, selamat malam. Agama apa? Cemen. Iya betul bang, cemen cewek mental, ceman cewek manis, gitu. Cemen, udahlah di bawah aja lah kalian. Kalian kalau naik, kalau cuma jadi berhala, mending kalian gak usah naik. Udah suaraku habis. Ini tak siapa-siapa aja lagi minta naik. Aduh. Biawak mencret. Bangkit Jaya, selamat malam. Agama apa? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya Muslim, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Selatan, penggemar Bang Zuma. Wis, keren kali. Iya bang. Gini bang, saya kan Muslim. Saya agak berpikir-pikir teruslah masalah pernikahan. Di dalam Islam kan katanya kan, saya sebenarnya tentang agama ini kurang mendalam. Makanya saya mau bertanya kepada Bang Zuma, kalau nikah lebih dari satu itu kan katanya boleh. Boleh. Ya, iya kan. Nah, ya. Sedangkan secara tidak langsung, kalau kita nikah lebih dari satu itu kan menyakiti pasangan kita gitu loh. Yang saya mau tanyakan nih, yang saya mau tanyakan nih, gitu bang. Dalam pernikahan lebih dari satu itu kan ada pihak yang tersakiti, sedangkan di Islam itu menyakiti orang lain kan nggak boleh. Nah, bagus, saya tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya hanya Islamlah yang kemudian mengajarkan nikah itu cukup satu. Dalilnya jelas, fawahida, maka cukuplah satu. Tapi kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan kemudian Anda mencapai tujuan daripada nikah, maka boleh daripada Anda berzina. Kira-kira logika sehat kita mana yang bagus? Ketika ada orang, misalnya nih Bang Suma nih ya, contoh, saya menikah. Oke? Saya menikah lagi. Saya istri saya yang kedua melahirkan anak. Ada nggak kemungkinan istri pertama saya itu membatalkan pernikahan saya dengan istri saya yang kedua? Bisa jadi ngamuk dan seterusnya, bla 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 bla. Tapi apakah anak saya yang lahir itu anak haram? Saya tanya kepada abang, apakah anak saya yang lahir dari istri kedua itu anak haram?
namanya anak bayi itu tidak ada yang haram, Tidak, Bang. udah nggak usah Hari itu tidak. suci. Jawabnya tidak. Bukan bayi, sudah dewasa dia. Hmm, Haram atau bukan? Atau tidak? tidak. 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 Sekarang saya satu istri, saya menggauli wanita lain, punya anak. Anak ini haram atau halal? Statusnya Halal, tetap halal. Haram. dia adalah anak yang berasal dari perbuatan haram. Kalau kita secara budaya Indonesia disebut sebagai anak zina, betul? Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah manusia kecenderungan suka kepada lawan jenis. Begitu dia menikah satu istri, apakah dia mati rasa terhadap wanita lain? Jujur. Tidak, Bang, karena tidak. Laki-laki jujur, Glenn. Tidak kan? ya, Tidak. Maka Islam hadir. Wa in khiftum alla tubsitu tuqasitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup satu. Kalau bisa adil, tidak menyakiti istri pertama, bahkan istri pertama minta untuk supaya ada kawannya karena dia sedang sakit, karena dia tidak bisa memberikan anak, maka boleh. Yang penting adil. Tapi kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Kalau tidak adil, jangan menikah. Kalau menikah tapi tidak bisa adil, berarti melanggar kaidah Islam. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahi, kata Allah, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Ada kawan saya, baru juga saya kemudian chatting tadi. Ada abang saya di Johor, Malaysia. Istrinya 4, anaknya 17 orang. Ini fakta, ini real. Anaknya 17 dari istri 4. Hidupnya sejahtera, istrinya bahagia semua, anak-anaknya bahagia semua. Apa yang salah? Ada yang salah? Tidak salah. Berarti saudara kita ini mampu menjadikan wanitanya sebagai wanita soleha. Karena seorang wanita soleha mendudukkan firman Allah, hukum Allah lebih tinggi di atas hukum buatannya sendiri. Hukum yang dibuatnya sendiri adalah cemburu, iri, dengki. Itu hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi hukum Allah, laki-laki itu bisa menikah sampai 4. Itu hukum Allah. Wanita saleha kalau melihat suaminya bisa adil, lahir dan batin, dia akan mendudukkan hukum Allah di atas dari segala-galanya. Itu wanita saleha. Jangan mengaku wanita soleha, jangan mengaku wanita beriman, suaminya mampu kemudian nikah 2, dia hartanya melimpah, anaknya juga cuma 2, dan dia butuh pewaris kemudian dari hartanya, lalu kemudian dilarang menikah. Berarti Anda bukan wanita yang soleha, tidak mendudukkan kemudian hukum Allah di atas segala-galanya. Wanita soleha itu rida, suaminya menikah. Yang penting dia lihat suaminya memang sudah mapan, bisa membahagiakan wanita lain, berbagi bahagia kepada wanita lain. Kenapa demikian? Karena dia butuh ridha Allah. Dia mengatakan, apalah artinya bahagia di dunia, sementara yang saya kejar ini adalah kebahagiaan akhirat. Bini saya, Bang, dia katakan apa? Abah, kalau Abah bisa adil, sanggup, kemudian tafadhal, silakan, yang penting bisa adil. Kutanya, apakah
tidak tersakiti. Sebagai wanita pasti ada, tapi itu akan hilang dikarenakan ketakutan kepada Allah. Hilang ketakutannya kepada Allah. Itu orang beriman tuh. Nah, jangan kita egois. Kita karena ada dalilnya boleh nikah dua, wah ambat sana ambat sini, wah kiri kanan lah sudah dia cari jodoh. Anak terlantar, rumah berantakan, istri tak makan, distrik menunggak. Itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu, nggak cocok. Maaf bang, mau bertanya lagi boleh? Iya, silakan. Masalah apa? Masalah vaksin AstraZeneca kemarin ya bang ya. Masalah vaksin itu kan katanya mengandung unsur babi, Mak. Ini pertanyaannya tak apa-apa pun ini. Loh, ini kan bertanya, Bu. Kita kan sebagai muslim kan wajib bertanya. Katanya vaksin itu kan mengandung Ya unsur nanya babi. tentang agama aja bang, tanya tentang Yo, agama aja nggak usah itu tetap ada unsur agamanya loh, Bu. Karena mengandung unsur Tidak, Bang. babi. Ini diskusi lintas agama Anda, saya langsung membantah omongan saya turunkan. Udah, membantah omongan saya. Nah, bertanya tentang vaksin. Iya, jadi Tanya yang dilarang dalam Al-Quran itu makan babi. Vaksin tidak dimakan loh ya. Ada yang pernah lihat orang makan vaksin nggak? Minum vaksin? Bom-bom kali bang. Si bom-bom kali. Aku sapa lah dulu nih. Duta Akuarium, selamat malam agama apa? Halo, selamat pagi. Oi pagi ya, agama apa bang? Ya, saya agama Buddha, tapi saya memang saya lagi mempelajari Islam. Saya udah sering sih naik ke Komal sini. Allah, masya Allah, masya Allah. Oke, apa yang mau ditanyakan ke Bang Juma? Oh ya, gini saya mau tanya soal ayat Bible sama Bang Zuma. Saya kan sering banget nih nontonin Bang Zuma ya kan. Soalnya saya emang mau convert ke Islam sih. Cuman saya memang untuk mempertahankan lah. Kadang kan di sekitaran saya tuh banyak orang Kristen juga kan, gitu. Jadi gini bang, saya ingat banyak abang bilang kan soal apa tuh kelompok jahat diberikan tanda Yunus tuh yang nggak percaya. Nah, Angkatan jahat, bukan kelompok, angkatan. oh iya angkatan jahat, maaf. Nah itu kan saya baca-baca kan memang murid Yesus itu kan nggak ada yang percaya sama kebangkitan. Betul, tanda-tanda. Benar. Saya baru baca nih bang di Yohanes 20 ayat 1. Di situ ada ayat yang bilang si Thomas itu akhirnya percaya karena tangannya itu, dia mencucukkan tangan Yesus itu yang bekas bolongan itu bang. Saya bingung loh, kok ada ayat kayak gini gitu. Iya, tapi apa yang terjadi? Thomas ini kemudian menganggapnya Tuhan, menganggapnya hantu, atau kembali menganggapnya sebagai manusia. Itu dulu poinnya. Kalau saya lihat-lihat dari YouTube sih, si Thomas ini bilang kaget dia ya. Kalau menurut itunya sih kaget. Ya Tuhanku, Allahku, maksudnya kayak oh my God gitu. Bukan sebut Yesus si Tuhan gitu. Cerdas. Iya, lanjut. Nah di sini saya bingung juga sih loh. Saya percaya nih, saya percaya kalau kalau Yesus itu nggak pernah disalib. Saya percaya itu. Iya. Nah tapi kalau ada ayat kayak gini juga ya bingung aja bang gitu. Iya, jadi saya terangkan boleh ya? Boleh. Oke, baik. Di dalam Markus 14 diceritakan kemudian ketika Yesus disergap sama tentara Romawi, semua murid lari meninggalkan Yesus, betul? Iya betul. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adakah kemudian murid datang setelah eksekusi itu terjadi? Tidak, setelahnya baru ada
Itu cerita yang dibangun kemudian Yohanes dan Petrus. Nah, sekarang permasalahannya yang terjadi menurut dalam pemikiran murid-murid yang lari meninggalkan gurunya, ya guru kita sudah ditangkap, mau kayak mana lagi? Dia sudah ditangkap, dan dengar-dengar informasi dia sudah dikubur. Kan itu, betul ya? Nah, adakah kemudian dari mereka itu menunggu detik-detik kebangkitan hari ketiga? Ini pertanyaan simpul. Ada nggak murid-murid yang menunggu kebangkitan, detik-detik kebangkitan hari ketiga? Ada tidak? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya ketika kemudian Thomas mengatakan, ketika Yesus mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku, Yesus sedang membuktikan kalau dirinya itu bukan hantu. Coba kita baca dalam Lukas 24 nomor 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka para murid terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu, pneuma, roh. Akan tetapi ia berkata, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah, ini tanganku, ini kakiku, aku sendirilah, ini rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging, hantu tidak ada tulangnya seperti yang kamu lihat yang ada padaku, kata Yesus. Berarti Yesus memperlihatkan dirinya kemudian dalam keadaannya bahwa dia kemudian ini adalah manusia, bukan hantu. Nah, ada hubungannya dengan ketuhanan. Bahkan sampai Yesus mengatakan, ada kepadamu makanan di sini. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Makan dia. Oke. Ada tidak di situ Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, ini bekas paku. Lihatlah kakiku, ini bekas paku. Ada? Nggak ada. Nggak ada, data itu nggak ada. Nggak ada. Berarti bisa dibilang Yohanes yang cerita tentang bolong-bolong itu berarti bisa bilang ayat sisipan kah? Bukan sisipan bisa, tetapi itu adalah pengantar dari penulis Yohanes yang bukan murid Yesus. Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Jelas penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi itu pengantar. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan, lihat ini tanganku bolong, lihat ini tanganku bolong? Nggak pernah. Coba Anda lihat di data nomor 9 dari Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 murid Yesus, kan sudah tidak ada satu nih. Nggak ada yang satu, karena yang satu sebenarnya itulah yang tergeletak di kubur. Menceritakan semua ini kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Memberitakan kepada ke-11 murid. Tetapi ke-11 murid atas perkataan-perkataan itu, seakan-akan ke-11 murid menganggapnya sebagai omong kosong dan mereka tidak percaya kepada informasi dari perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menyeguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya. Ini kuncinya. Kata Petrus dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Petrus bingung. Ini apa yang terjadi sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Mereka mengatakan Yesus sudah ditangkap. Mereka mengatakan Yesus sudah mati. Mereka mengatakan Yesus dikuburkan. Tapi kenapa tinggal kain kafan? Ada apa sebenarnya ini? Petrus bingung. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan tanda Yunus, tanda angkatan jahat, dan angkatan tidak setia kepada murid-muridnya yang setia. Betul ya? Baik. Betul sekali. Oke. Iya. Oh ya Bang, saya mau nanya lagi Bang. Iya, silakan. Kalau dalam hati saya nih, setiap hari saya sebut kata asyhadu itu, saya udah Islam belum Bang? Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu. Saya maksudnya
dalam hati saya berucap kata syahadat terus setiap hari. Bagaimana syahadat? Seperti apa syahadatnya? Asyhadu, Terus saya agak lupa. asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu Kan aja di sini bang. anna. anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, itu Anda sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah bersaksi. Ya. Artinya syahadatain Anda sudah lafalkan. Anda tinggal membuktikan lafalan dan kesaksian Anda. Kalau saudara saya ini membuktikan kesaksian itu adalah betul, maka lakukan perintah Allah. Jauhi larangannya. Ikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau hanya bersaksi, aku tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu seperti burung beo. Burung beo itu, kalau dia datang orang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, apa kabar? Mau kemana? Dia menghafal tapi cuma di lisan. Begitu mati, dia tidak ucapkan itu. Matinya dia apa? Iyo. Nah, begitu aja. Jadi dia menghafalkan. Ada sebuah kisah, Bung, ada sebuah kisah. Seorang guru kemudian punya murid, si guru ini pelihara burung beo. Kemudian burung beoknya itu mati. Sang guru mengurung diri di dalam kamarnya sendiri itu 1 minggu. Hari ke-8 murid-muridnya sudah gelisah. Ada apa dengan guru kita ini? Ayo kita cari burung, cari burung. Makanya mereka kemudian cari burung kemana-mana. Datangkanlah burung beo, datanglah burung nuri, datanglah burungnya bom-bom. Ada semua model-model burung datang. Diketuklah pintu ini. Guru, kami sudah mendatangkan banyak burung. Silakan guru pilih yang mana. Apa gerangan yang membuat guru menutup diri sampai kami mau belajar tapi guru di kamar terus mengurung diri? Ada apa ini? Masuk kalian, masuk, duduk. Saya bersedih dan mengurung diri bukan karena meninggalnya burung kesayangan saya. Tetapi saya bersedih mengurung diri membayangkan. Saya membayangkan kalian. Pada saat kalian hidup, kalian melafalkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dan itu adalah ucapan yang sangat fasih. Kalian ucapkan siang dan malam. Saya takut di akhir hayat kalian justru kalian sama seperti burung saya yang setiap hari karena keseringan mendengarkan kalian bersalawat, beliau pun sudah tahu bersalawat, sering mendengarkan kalian azan, burung saya juga sudah sering azan, sering mengucapkan kemudian tasbih, zikir-zikir, burungku juga sampai. Tapi pada saat dia mati, tak ada satupun ucapan itu yang keluar dari lisannya. Yang ada cuman keok, mati. Dan saya takut kalian juga begitu. Artinya kalau saudara saya ini sudah bersyahadat, maka mari buktikan dalam kehidupan kita ini menyembah kepada Allah satu-satunya hakikat pencipta dan menjadikan Rasulullah sebagai utusannya. Tapi minimal begitu Anda sudah bersyahadat, Anda itu sudah Islam. Tinggal proses menjadi Muslim. Islam itu adalah hukum-hukumnya, yang melakukan hukum-hukum itu adalah Muslim. Oke, baik. Ya, gitu Bang. Ya, saya udah bilang sih ke mama gitu. Saya udah nggak makan babi gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus saya juga dikit-dikit belajar soal Al-Quran gitu Bang. Allahu Akbar. Insyaallah. Iya, karena sejatinya kenapa agama Kristen ini, mohon maaf, saudara Buddha kan, Hindu ya? Buddha ya? Oh, Buddha. Berarti Chinese ya? Iya. Kalau kita pikir-pikir nih, kenapa orang China ini lebih mudah menerima Kristen daripada Islam? Karena Cina dari nenek moyang mereka memang makanan kegemarannya adalah babi. Jadi mereka milih Kristen itu bukan karena ada apa-apanya, karena di Kristen mereka masih bisa makan babi. Begitu masuk Islam, makanan kesenangannya dilarang. Oh, gak mau. Itu karena itu sebenarnya. Padahal mereka kalau melihat Islam ini, orang Chinese, begitu mereka masuk Islam, mereka akan benar-benar menjadi Islam yang taat.
Itu karena saya juga punya adik angkat seorang dokter Cina juga. Lama saya berdebat dengan beliau, alhamdulillah dia lebih taat daripada saya sekarang ini. Cina sih itu begitu. Meninggalkan makan babi. Karena itu aja. Nah, makanya Paulus itu pintar. Makanan-makanan kegemaran orang Roma Yunani itu tetap dihalalkan. Nonot-nonot yang masih berhelm itu dibiarkan aja berhelm. Karena orang-orang Roma takut kalau helmnya dihilangin. Makanya Paulus mengajarkan gitu. Apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Senanglah mereka. Yeay, haleluya. Ternyata kita tidak disuruh bersunat. Nah, dan bebas makan babi. Makanya mereka lebih cenderung kepada Kristen. Gitu, Bang. Baik, baik, baik. Iya. Oke, hanya itu aja sih pertanyaan saya. Siap. Ya, makasih Bang ya. Makasih, saudaraku. Hati-hati di jalan. Udah mau syahadat sekalian bang. Tadi sudah. Sudah tadi. Biar Pak Duta ini masih Kristen ya? Masih. Enggak, saya bukan Kristen, saya bukan Kristen. Muslim? Buddha. Buddha. Oh, Buddha. Iya. Saya pelan-pelan Buddha, memang Buddha. saya pelan-pelan mau ke Islam sih, pelan-pelan. Ini saya Masya lagi Allah. Masya belajar Allah. nggak makan babi ya kan. Saya udah, aduh, jangan kasih makan saya makan babi ya gitu. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Saya juga sedikit-sedikit lagi pelajari Al-Quran gitu. Saya tipenya mempelajarinya itu lewat debat sih. Jadi lebih cepat masuknya kalau saya gitu. Makanya saya tuh nonton Bang Zuma terus untuk belajar Al-Quran, untuk belajar Bible juga gitu sih Bang. Masya Allah. Sudah sering intens belajar Bible juga ya Bang? Sering, bahkan saya nonton Kodonditan juga, nonton Ustadz Kainama juga. Itu saya tahu banyak tuh dari Ustadz Kainama. Allah. Bagaimana Anda bisa menilai antara debater Kristen dengan Muslim dalam hal berdebat lintas agama? Kalau kebanyakan kalau Kristen kan ngejawabnya itu cuman pakai asumsi ya, gitu loh. Sedangkan yang debater Islam itu selalu pakai data gitu, tapi mereka selalu nolak. Kayak misalkan pendeta siapa tuh yang oneness ya, pendeta siapa namanya tuh? Ya, Pak. Bentar, saya lupa. Oh, Henry Tan. Oh iya, itu kan dikit-dikit bilang, oh itu palsu, itu sampah gitu kan. Padahal itu kan Bible mereka sendiri gitu loh. Kalau boleh bertanya Bang, ada agama Islam dan ada Kristen. Harus Anda memilih sekarang juga, karena kalau Anda memilih besok nggak dapat besok pagi gitu loh. Iya. Anda memilih yang mana? Saya dari dulu udah dipilih Islam Bang. Kalau saya disuruh pilih dari pas saya zaman umur 23 itu belum pelajari Bible secara dalam, sama saya belum sama sekali kenal Al-Quran ya. Itu saya ditanya mau pilih Islam atau Kristen, saya langsung lantang bilang Islam karena saya nggak pernah percaya Tuhan itu tiga, nggak pernah percaya. Tapi Islam nggak maksa loh Bang. Kenapa? Jadi Islam itu nggak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam, itu intinya. Iya, karena dalam diri saya selalu percaya Tuhan itu esa, Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Itu udah aneh lah kalau manusia jadi Tuhan jadi manusia itu udah aneh lah menurut saya. Gitu sih Bang. Ada nggak ajaran Islam yang sepanjang Anda tahu ini yang tidak logis? Nggak ada sih. Saya mulai percaya sama Islam itu sejak yang beberapa sains itu memang terbukti gitu loh. Ada kayak misalkan gunung warna-warni, di tengahnya itu ada garis putih, terus segala macem lah. Itu saya mulai percaya Islam dari situ Bang. Gitu.
Anda tahu nggak sidik jari itu siapa yang Iya. menemukan? Tahu, saya lupa. Cuman kan udah saya lihat semua gitu. Kayak misalkan apa namanya, di dalam laut itu ada air tawar, di dalam laut itu ada apa namanya, api gitu. Itu saya udah lihat semua sih. Makanya saya mulai percaya Islam itu dari situ, Bang. Karena menurut saya nggak mungkin seorang yang bukan diutus oleh Allah gitu tahu gitu semua yang ada di bumi itu, dia bisa suruh temennya untuk nulis, tuh nggak mungkin lah kalau bukan utusan Tuhan gitu. Ibarat kata Anda yang membuat akuarium, Anda lah yang paling paham akuarium itu kan gitu. Iya betul, Bang, betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dia juga yang memberitahu kepada utusannya. Betul. Betul. Nah, itu logisnya di sana sih. Betul. Paling mungkin saya bisa menerima Islam itu karena saya tuh di posisi yang netral ya. Jadi saat saya baca Bible netral, saat saya baca Al-Quran itu netral. Jadi mungkin saya bisa kasih pesan ke beberapa orang Kristen bahkan Katolik ya. Kalau baca Bible sama Quran itu dibuang dulu suka-suka sama benci-bencinya. Jadi netral dulu. Kita jadi netral, di situ otak kita tuh baru berpikir. Betul, dibuang sekali dulu aura-aura negatif gitu ya. Ya, aura negatif ya dibuang, aura positif tentang agama A, tentang B itu dibuang, bener-bener jadi netral dulu. Pas udah netral, itu baru Bang, logika, akal, itu baru keluar semua gitu. Baru bahasa Bugisnya realistis dulu gitu ya. Iya betul, realistis dulu. Itu bahasa Bugis nggak sih? Ya bukan lah ya. Bukan lah, saya mah iya aja. Ya kita sih doakan semoga Abang Duta ini dapat hidayah, itu aja sih kita. Hidayah sih udah dapet Bang. Saya ya tiap hari saya dalam hati syahadat terus saya pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan saya berdoa juga udah mulai bersujud sih Bang. Masya Allah. Tapi belum ikrar dari dalam hati yang paling dalam, belum. Udah. Udah syahadat. Udah dalam hati saya udah mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi Tuhan, Yesus adalah Nabi Tuhan dan tidak pernah disalib juga, Tuhan adalah Esa. Sudah Bang. Udah Muslim dia Bang Juma, cuma belum ikrar aja secara dalam hati. Bang Juma gimana kalau sudah begini? Bang Juma jangan tinggalkan diriku sendiri. Iya, tadi saya sudah terangkan kan dah. Beliau ini sudah Islam, tinggal Muslimnya yang kita tunggu. Dia sudah mengakui kebenaran Allah, mengakui kebenaran Rasulullah. Tinggal menjalankan aja hukum Islam untuk menjadi seorang Muslim. Udah Bang Hendi, aman insya Allah. Tapi jangan dari hati aja, perlu ada pegangan Bang sebagai administrasi. Banyak kasus baru kemarin terjadi, istrinya Muslim, mualaf, lupa membuat semacam kertas di atas, apa sih, semacam inilah sertifikat gitu. Terus meninggal ya, dimakamkan, dikuburkan secara Kristen karena tidak ada bukti-bukti dia sudah memeluk Islam gitu. Iya. Segerakan administrasinya aja gitu loh. Itu Bang. Oke, baik. Baik. Ya, boleh bergabung nih enggak, Bro? Ntar dulu, kalau berkenaan ya sering-sering kemari, nanti ada waktu open camp, disaksikan oleh para pengurus API. Ya kalau bisa ikrarkan di area publik, ya insya Allah kami buatkan itu. Itu aja sih Bang Duta. Abang di Jakarta ya? Iya, Jakarta Barat. Wah deket lah sama aku. Abang di mana? Jembatan 5, Jelambar? Jelambar. Wih, bau-bau Jelambar memang kedengarannya. Oh begitu ya? Iyalah. Ya jauh-jauh lah dari Jelambar mas suara-suara kayak gini. Iya, saya sih udah sering bilang sama mama gitu. Mama juga tiap hari bilang, Ricky udah jadi Islam gitu. Saya ya amin, saya aminkan aja gitu. Saya juga
dikit-dikit bilangin ke mama gitu, Islam itu sebenarnya baik loh. Gitu. Kita harus belajar Islamnya, bukan Muslimnya. Karena orang itu, nilai agama itu nggak pernah berkurang. Orangnya yang kurang gitu. Kurang menjalankan gitu. Gini aja bang, kalau bisa sholat Jumat sekali aja di Lotse, ketemu sama sebangsa dan setanah air di situ. Di mana tuh Lotse? Di Masjid Lotse lah di sana. Pada mualaf China di situ. Oh, tiap Jumat boleh sih. Boleh. Besok kalau bisa kita ketemu di sana ya. Masya Allah. Mungkin besok ya, minggu depan deh. Boleh ya. Di DM kan saya ya nomornya ya. Kita bisa. Oh ya, boleh. Nanti saya DM. Oke Bang Duta. Di sana imamnya orang China semua, jamaahnya China semua tuh Lotse itu. Masjidnya juga kayak kelenteng warna merah. Oh, saya baru tahu loh. Itu di Waduh, daerah mana? telatnya Bang. Di Lotse itu Bang, sebelahnya Pasar Baru. Saya aja manggil Bang Hadi ini Kohandi sebenarnya. Oh, iya. Boleh. Nanti boleh sekalian ikrar itu Bang Handi. Ikrar di sana. Ya. Gimana? Setuju nggak? Nggak jauh loh dari Jelambar mah, nggak nyebrang. Pasar Baru Bang, sebelahnya. Boleh. Ya nanti saya DM aja. Saya DM Oke. nomor. Oke. Oke Bang, makasih. Kita ke Nathan nih. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum Banyuma ngantuk. Masih ada waktu 10 menit Banyuma, 15 menit. Masih ada ya waktunya. Ya Nathan silakan. Ya, iya tadi saya menyimak dari bawah. Apa suara saya jelas? Ya. Ya. Tadi ada teman-teman yang Islam bertanya seputar perkawinan, terus langsung tentang vaksin diturunkan. Jadi Bang Juma, teman-teman Muslim juga harus memahami dalam dialog ini dua arah dia. Jadi kadang kenapa terlihat sepertinya teman-teman Kristen seolah-olah kalah dalam dialog. Yang naik dialog itu kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami kekristenannya, seperti itu tadi yang oneness itu tadi, siapa namanya yang disampaikan, Anditan atau siapa saya lupa namanya. Itu memang dia emosional itu orangnya dan dia bisa dibilang dia sama sekali nggak memahami kekristenan dia. Jadi banyak sih pakar-pakar Kristen nggak tertarik yang seperti ini. Itu pertama. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman, jujur saja ini ada 3.300 penonton di sini. Coba ditanyakan, ada nggak kejanggalan-kejanggalan atau ganjalan-ganjalan dalam Islam? Jadi jangan asik kita membahas akidahnya agama lain di akidah kita sendiri, tentang perkawinan, tentang menghabisi kafir, penggal lehernya, tentang ini saya punya ada beberapa kontrakan, itu janda-janda semua. Kasihan saya, kadang uang kontrakannya tidak ada, dia harus nungguin suaminya pulang. Dia kemungkinan dia bilang dia punya suami 5, kemudian yang sekarang suami kelima, berarti udah beberapa kali dia diceraikan. Jadi kalau dibilang Bang Juma tadi perkawinan itu lebih dari satu itu adalah solusi, betul itu teman kita itu udah ngalami itu, banyak kontrakan isinya janda semua bro. Yang Islam itu Kenapa fakta. harus Gini, bang, kenapa bawa kasuistik? Kenapa nggak bawa ke ajarannya aja? begini, justru ajaran itu adalah ideologi, sama seperti negara seperti Eropa. Kalau gitu Jepang. langsung aja bang, coba tunjukkan hukum nikah dan cara menikah Kristen itu contoh siapa? Bisa nggak ditunjukkan? Dalam menikah itu kita hanya buat perjanjian di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Siapa yang mengajari Anda begitu? Yaitu dogma gereja. Kita udah real, itu dogma bukan gereja. Yesus, udah cukup. Ajaran Yesus ada, menikahlah ada, istri satu ada. Cuma caranya itu dogma gereja yang ditentukan kepada para rasul. Apa hubungannya Yesus dengan gereja? Sekarang kan gini, kita berpegang kepada hukum,
Ada banyak dogma tidak dituliskan di dalam Alkitab. Ini loh, apa hubungannya ajaran Yesus dengan gereja? Nyambung kagak? Apa hubungan apa? Apa hubungannya ajaran Yesus dengan gereja mengenai menikah? Nyambung kagak ya? Ada dong. Gimana ceritanya nyambungnya? Yesus kan turunannya yang para rasul, muridnya 12. 12 ini adalah pendiri gereja. 12 ini adalah murid-muridnya memberitakan kabar tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus. Siapa murid Yesus yang mendirikan gereja? Ke-12 murid Yesus kan memberitakan Injil, maka berdirilah sekumpulan orang percaya. Di mana mendirikan gereja, Bang? Di mana? Di Kisah Para Rasul. Nggak ada tuh murid mendirikan gereja. Oh, gereja itu kan sebutan manusia, tapi perkumpulan itu ada. Oh, gereja itu manusia bukan bangunannya. Gereja itu manusia, perkumpulan orang itu kan berasal daripada bahasa Yunani eklesia yang dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi gereja itu istilah manusia yang tetap didukung ayat firman Tuhan. Jadi tidak semua harus ada tertulis. Tidak semua harus ada, tidak mesti tertulis. Karena Tuhan juga. Siapa yang Kristen contoh? Enggak, gini bro. Sekarang gini. Bro, dengerin dulu. Akidah Kristen, gini. Dengerin dulu lah, jangan kepanjangan. Siapa? Sekarang gini. Akidah ini masalah menikah. Ya. Kristen ini menikah. Siapa yang dia contoh suri tauladan Kristen menikah? Siapa yang dia contoh? Maksudnya yang dia contoh gimana? Ya kan pastinya ada yang Anda contoh. Oh dulu nabi saya dulu ini menikah loh, saya contoh gitu loh. Ada yang ya kalau mau jujur bro, mau jujur, Adam dan Hawa itu tidak ada namanya pemberkatan nikah. Jadi Anda mencontoh itu. Coba dalam Islam, menurut Anda Adam dan Hawa siapa saksinya? Hawa, ini yang di zaman sekarang ini aja nih. Kita ini Muslim menikah karena kita mencontoh Nabi menikah. Anda menikah ini Anda contoh siapa? Itu aja sederhana kok. Jangan banyak lah bro contohnya. Para rasul kan udah pada menikah juga orang tuanya. Jadi Yesus nggak dijadiin toko ya, panutan. Kenapa? Jadi Yesus nggak dijadiin toko sebagai panutan. Yesus bukan harus jadi toko panutan dalam hal menikah. Dalam hal yang lain dong. Apa itu? Ya dalam hal kasih, tampar pipi kiri berikan pipi kanan, ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Jadi yang Anda contoh menikah siapa? Yang dicontoh menikah kan sejak dari zaman manusia, Adam dan Hawa menikah manusia. Oh gitu. Jadi Kristen niru Adam juga gitu. Ya iya dong. Jadi itu kan natural. Apa nyambungnya Adam dengan gereja? Gini aja pertanyaan sekalian. Anda makan itu di mana ayatnya bilang makan nasi pakai bubur ayam sekalian? Itu nyontoh dari siapa? Nyontoh dari Yesus atau nyontoh dari Adam dan Hawa? Apa hubungannya makan kok dipindahin ke yang lain? Andi Slebes. Gini aja. Kita bicara perang akidah dulu coba. Akidah versi Anda yang Islam, akidah versi kami yang Kristen. Enggak udah, masalah menikah aja dulu. Enggak usah. Ya, mengenai menikah begini, mengenai menikah. Jikalau ajaran Kristen yang mengatakan tidak boleh cerai, oke. Tapi sedangkan yang sudah tidak boleh cerai, faktanya banyak yang cerai, betul? Siapa? Orang Kristen. Ya itu dia masalah. Sementara di dalam Islam, cerai itu lampu hijau loh bro. Oke, gantian ya. Nah, tunggu. Ini kita perang debat akidah ya. Debat akidah. Tunggu, debat akidah dulu. Kita dialog akidah. Oke, perang data boleh. Data. Ya, data boleh. Okay. Nah, tunggu. Sekarang kita kalau secara akidah, tidak ada jelas mengenai perkawinan ya. Satu-satu kita bedah perkawinan. Di dalam Islam, Islam lu terangin, jangan Islam lu terangin, punya lu dulu. Oh, punya kami. Ngeyel terus nggak pakai data. Bukan. Iya, versi kami dilarang bercerai. Yakin? Memang dilarang bercerai. Dilarang bercerai, kemudian tidak bisa poligami. Versi kami. Oke? Nah, kemudian tunggu. Saya kasih nanti boleh cerai ya. Tunggu dulu. Faktanya di dalam kondisi seperti itu, keluarga Kristen banyak juga yang bercerai. Tapi memang agak diminimalisir dengan adanya ayat tersebut. Karena di mana gereja pun jikalau ketahuan ada perceraian tidak akan diberkati. Jadi membuat orang enggan untuk menikah 2 kali.
Oke. Nah, di versi akidah Muslim cerai itu boleh, bahkan poligami itu boleh. Sebentar. Ya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, Ya. baiknya untuk menerangkan akidahnya Pak Nathan ini disertakan dengan dalil. Jadi nanti dengan Bang Handi pun Boleh. sama demikian. Oke. Ya, silakan. Ya. Akidah Anda silakan Anda tunjukkan, boleh menikah 4. Akidah Anda dulu tadi. Oke, akidah saya tidak boleh bercerai ya. Silakan akidah teman Muslim juga tunjukkan kalau boleh istri 4 itu di mana ayatnya? Ada. Yang jawab dulu siapa nih? Ayo Nathan. Kita tunggu nih Nathan. Iya. Ya silakan. Kalau di Al-Qur'an itu jelas gitu ya. Banyuma mau masuk gak Banyuma? Banyuma lagi mau ngasih, silakan Banyuma dulu deh. Iya, jadi